Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum Bapak mengajarkan materi kewirausahaan, Bapak akan membacakan salah satu ayat Al-Quran yang insya Allah berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah 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 innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anak sekalian, kalau Bapak tadi membacakan ayat-ayat Allah dalam Quran surat Al-Hasyr atau surat ke-59 ayat ke-18, tidak lain dan tidak bukan adalah karena posisi Bapak sebagai guru madrasah yang tentunya harus mengajarkan dua sisi, yaitu mengajarkan tentang ilmu-ilmu yang bersifat duniawiyah dan pengetahuan tentang ukhrawi, atau dalam bahasa kerennya adalah iptek dan imtak. Ya, itu harus diajarkan secara selaras di madrasah. Kalau sekolah umum, yang diajarkan adalah hal-hal yang terkait dengan materi sesuai dengan buku yang harus dia ajarkan kepada siswanya. Tetapi di madrasah semua guru harus mengajarkan dua sisi itu, sehingga mau tidak mau Bapak juga punya kewajiban kepada kalian untuk menyampaikan tentang sedikit ilmu-ilmu tentang ibadah, baik muamalah ataupun tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak sekalian, sedikit cerita yang perlu Bapak sampaikan, bahwa pada suatu kesempatan Bapak di sini juga karena mengembangkan budidaya, ya, sebagaimana ilmu-ilmu yang ada di kewirausahaan. Pada suatu saat
Bapak sedang mencari makanan untuk kambing peliharaan, atau dalam istilah orang kampung disebut sebagai orang yang sedang ngarit gitu. Ada dua hal yang membuat Bapak tertarik di situ. Yang pertama adalah ada seorang ibu muda ya, cantik. Ibu muda cantik ya. Dia bersama seorang anaknya, anak laki-laki yang masih kecil ya, mendorong gerobak, kemudian dia menyuarakan dengan lantang kata-kata bakso, 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 seperti itu. Dia mendorong gerobaknya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saat Bapak ngarit tadi bertemu dengan seorang ibu juga yang dia juga ternyata sedang ngarit juga itu loh. Maka yang terpikirkan dalam benak Bapak adalah ini wanita kategorinya sedang dalam melaksanakan emansipasi wanita, atau dalam kategori dia sedang membantu suami untuk mencari nafkah buat anaknya itu loh, ya kan. Tetapi hal tersebut saya katakan sebagai hal yang menarik karena orangnya cantik, tapi dia rela untuk melakukan pekerjaan seperti itu, walaupun mungkin di mata orang lain mungkin mereka akan mengatakan kok mau-maunya gitu ya kan. Yang kedua, kok ini ibu-ibu kok kayak kurang kerjaan gitu. Tapi itu jauh, menurut Bapak itu jauh lebih Bapak saluti daripada ibu-ibu yang pekerjaannya mungkin ya uang hasilnya besar gitu, tapi kurang baik di mata Allah itu loh. Maka itulah dimensi kewirausahaan ya. Kadangkala diukur dengan beratnya hidup, tetapi harus dijalani ya kan. Bagaimanapun beratnya hidup, entah oleh seorang suami atau oleh seorang istri, maka itu harus dilakukan ya kan. Daripada berpangku tangan, daripada menggunakan cara yang tidak baik, lebih baik walaupun dengan cara seperti itu, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu dianggap sebagai orang yang sedang melaksanakan jihad. Dan ingat, orang yang sedang melaksanakan jihad walaupun dia sedang mencari nafkah buat keluarganya, kalaupun dia harus menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga dan dirinya sendiri, misalnya ternyata Allah berkehendak lain, maka insya Allah dia tergolong orang yang mati syahid. Oleh karena itu anak-anak, mari, inilah romantika hidup yang harus kita jalani walaupun dengan kondisi seperti apapun yang sekarang ini terjadi ya. Anak-anak sekalian, kita mulai masuk ke materi ya. Di dalam kewirausahaan mesti ada perencanaan untuk berwirausaha ya. Karena mata prakarya dan kewirausahaan adalah menanamkan jiwa kepemimpinan dan kreativitas. Ingat, kreativitas itu ya, yang tinggi dalam mengembangkan diri, dapat mengembangkan usaha sendiri atau kelompok ya. Salah satu usaha yang dapat dikembangkan adalah dari aspek kerajinan ya. Kalau tadi kan dari yang Bapak contohkan itu dari aspek yang lain ya, mungkin pengolahan ya. Karena menjual bakso, makanan itu kan pengolahan. Kalau seorang ibu yang Bapak tadi gambarkan sedang ngarit atau sedang mencari rumput untuk binatang ternak, maka dia sedang melaksanakan kewirausahaan tapi dalam rumpun budidaya ya. Nah, dalam segi kerajinan, di mana di dalamnya dapat menyusun perencanaan usaha yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar, atau kita akan menjalankan usaha yang dikategorikan sebagai usaha berorientasi pada pasar lokal
ya. Meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi dan pemasaran, ya. Ini penting bagi kita. Kalau pemasaran nanti belum sampai, ya kita paling tidak pada pengemasan, ya, pengemasan barang yang kita buat sebagai produk kerajinan. Nah, tapi kalau kaitannya dengan pasar lokal, ini jangan kita gambarkan kita punya pasar misalnya kaitannya dengan pasar gede di Bumayu, pasar lainnya misalnya di Jatisawit dan sebagainya. Itu bukan dimensinya, bukan pasar lokal yang satu produk, ya. Tapi kalau kita misalnya pergi ke satu tempat, misalnya di Banjarnegara, itu ada pasar yang menyediakan tentang kerajinan dari tanah liat, ya. Itu di sana isinya barang-barang itu, ada yang dari keramik dan sebagainya. Itu pasar lokal, dan satu area pasar itu ya isinya itu, ya. Atau kita ke Pekalongan, di sana ada pasar yang menjual, rata-rata penjualnya adalah menjajakan produk berbentuk pakaian batik gitu, atau kain batik, ya. Di sana ada pasarnya, ya. Dan itu yang kita sebut sebagai pasar lokal, karena menjual satu produk di dalam satu pasar, ya. Kalau sudah seperti itu kan orang tidak akan berpikiran macam-macam. Orang datang ke pasar itu ya pasti punya keinginan untuk membeli kerajinan yang bentuknya seperti yang dipasarkan di area itu, ya. Itu yang Bapak maksudkan, ya. Kemudian kalau materi pembelajaran dalam bidang pasar lokal ini atau dalam kerajinan yang berorientasi pada pasar lokal ini meliputi, ya, ide dan peluang usaha, ya. Kemudian sumber dayanya, selanjutnya adalah administrasinya, dan terakhir adalah pemasarannya. Nah, ini kita bahas di sini. Jika mencukupi waktunya, ya. Tapi jika tidak mencukupi waktunya, ya kita sampainya di poin mana kita akan Bapak terangkan nanti, ya. Nah, pengertian pasar lokal dan potensinya, ya. Pasar secara umum adalah sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, ya, lebih dari satu. Baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan atau mall itu, ya. Kemudian pasar tradisional, pertokoan, kemudian mall, plaza, ya, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pokoknya pasar di mana tempat ketemunya penjual dan pembeli tapi dalam jumlah yang relatif banyak, ya. Nah, menurut kajian ilmu ekonomi, pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan, pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu. Proses interaksi tersebut dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar, ya, dan jumlah yang diperdagangkan. Itu pengertian pasar menurut bidang ekonomi. Nah, definisi atau pengertian pasar adalah, saya terangkan lagi, ini pengertian yang lainnya, ya. Bertemunya antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi jual beli barang ataupun jasa, ya. Menurut ilmu ekonomi tadi saya katakan berkaitan dengan kegiatan, ya, bukan tempatnya, ya. Ciri khas dari sebuah tempat agar dapat disebut pasar adalah adanya kegiatan transaksi jual beli. Nah, jadi kalau orang ke pasar kok nanggap wayang, ya namanya bukan pasar, ya. Orang ke pasar kok ikut pengajian, itu namanya pembukaan pasar, ya. Bukan pasar, ya. Nah, kemudian kalau disebut sebagai pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kata, ya, tempat produk itu dihasilkan, ya. Jadi dalam satu tempat, dalam satu wilayah, itu disebut sebagai pasar lokal, ya. Bisa juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota. Kemudian kerajinan pasar lokal adalah pasar yang hanya ada atau terdapat pada suatu daerah atau wilayah tertentu saja. Contohnya
kerajinan batik seperti tadi yang Bapak sampaikan pada awal mulanya ya. Nah, anak-anak sekalian, bagian potensi dan sasaran pasar adalah pertama adanya pendekatan permintaan, kemudian pendekatan dengan mencari tahu pasar sasaran ya. Nah, di lain pihak adanya pendekatan penawaran dari penjual ini tentunya, kemudian pendekatan dengan mengandalkan kemampuan wirausaha untuk membuat produk yang inovatif. Ini permintaan pelanggan, artinya pelanggan minta apa ya pengusaha atau seorang wirausahawan ya harus mau melaksanakan apa yang menjadi permintaan para pelanggan. Kemudian pasar sasaran, konsumen yang ditargetkan untuk membeli, atau ketika sudah semuanya tercapai ya bertemulah antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan dari apa yang telah diminta oleh pelanggan tadi atau oleh pembeli tadi ya. Nah, anak sekalian, berdasarkan luasannya pasar dapat dibedakan menjadi pasar lokal, itu yang pertama ya, atau pasar yang terbatas di lingkungan atau daerah yang sama dengan tempat produksi. Kemudian pasar nasional. Kemudian yang ketiga adalah pasar global atau pasar internasional ya. Nanti setiap kelas ada. Kalau pasar lokal ya kelas 1 atau kelas 11 nanti pasar nasional, kelas 12 nanti pasar global atau pasar internasional. Tapi sementara ini pasar lokal diajarkan di kelas 12 ya. Kalau kelas 11 dan kelas 10 materi kerajinannya terkait dengan barang purna pakai ya. Atau di kelas 10 kewirausahaan bidang kerajinan budaya non benda. Ya, itu untuk kelas 10. Kalau kelas 12 pasar lokal. Nah, ide dan peluang kerajinan berdasarkan kebutuhan dan kerajinan pasar lokal ini mempunyai ciri dan usaha yang potensial, antara lain adalah mempunyai nilai jual yang tinggi ya. Kemudian bukan hanya sekedar ambisi tetapi harus bersifat nyata. Bisa bertahan lama atau berkelanjutan di pasar. Skala usaha itu dapat diperbesar atau ditingkatkan. Tidak terlalu banyak modal yang digunakan, investasinya tidak terlalu besar, tetapi sangat berpotensi menguntungkan dan lain sebagainya. Itu untuk ide atau ciri-ciri ya, peluang usaha dan potensial dari pasar lokal. Kemudian yang lainnya adalah ciri-cirinya, peluang usaha tidak meniru orang lain tetapi asli, hasil riset dan pemikiran diri sendiri ya. Modifikasi sebenarnya boleh, modifikasi boleh asal tidak plagiat ya. Jadi dia memodifikasi suatu produk dikembangkan lebih baik lagi boleh ya. Kemudian peluang harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan di pasar, adanya keyakinan dapat mewujudkannya. Peluang itu harus disesuaikan dengan kehendak. Kemudian kelayakan usaha tersebut telah teruji dan adanya rasa senang apabila menjalankannya. Itu ciri-ciri yang lain ya. Anak-anak sekalian, untuk faktor yang mempengaruhi munculnya inspirasi peluang usaha antara lain adalah ya, wawasan atau pengetahuan ada pada diri sendiri, ini faktor internal dulu ya. Kemudian pengalaman pada dunia bisnis atau usaha, pengalaman dan kemampuan ketika menyelesaikan suatu masalah, dan kemampuan atau pemahaman terhadap suatu atau situasi dan kondisi ya. Jadi faktor internal adalah bersifat penelitian terhadap suatu masalah yang muncul untuk bagaimana dia mengembangkan agar menjadi suatu produk yang bernilai jual. Intinya adalah itu ya. Jadi seorang pengusaha ya harus punya wawasan, seorang pengusaha harus punya pengalaman, seorang pengusaha ya harus punya kemampuan untuk membuat ide-ide dan diwujudkan dalam bentuk nyata dan bisa bernilai jual. Itu yang harus dipikirkan oleh seorang calon pengusaha ya. Kemudian faktor eksternalnya adalah masalah yang muncul dan dihadapi dan belum terselesaikan. Kemudian kesulitan dalam mencari solusi masalah, pemikiran yang baik untuk membuat sesuatu yang baru dari suatu kondisi, keperluan yang belum tercapai atau terpenuhi untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ini faktor eksternal ya. Jadi faktor eksternalnya itu lebih banyak berkaitan dengan kondisi dan pemikiran ya. Juga kesulitan ini pasti akan mendorong dia untuk melakukan ide ya, agar tercipta
menjadi sebuah hal yang kira-kira bisa mendapatkan uang dari ide tersebut ya. Jadi anak-anak perlu dipahami bahwa sekali lagi ini adalah permasalahan hidup ya. Kita mengandalkan untuk mencapai cita-cita padahal Anda seorang S1 ya sebetulnya kurang bagus. Yang baik adalah seorang sarjana, dia harus berpikir untuk menciptakan lapangan kerja agar satu ilmunya dia bermanfaat, dan yang kedua adalah orang yang pendidikannya mungkin berada di bawahnya itu bisa berpikir untuk bekerja sama dengan kita sehingga menciptakan lahan usaha dan bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Ini harusnya seorang sarjana untuk berpikir ke situ. Jadi jangan kemudian ketika kita cita-citanya tidak tercapai, kemudian kita berkeluh kesah, walaupun kodratnya manusia adalah makhluk yang suka berkeluh kesah, tetapi kita harus sadar bahwa apapun sulitnya hidup harus kita jalani dan harus kita cari penyelesaian yang terbaik agar tidak melulu kita berpangku tangan, agar tidak melulu kita menjadi orang yang hanya menerima bantuan. Ya. Berpikirlah seperti orang Jepang. Ya. Mereka itu lebih berpikir bagaimana memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negaranya daripada mereka berpikir apa yang bisa bangsa dan negara berikan kepada warganya. Itu tipe-tipe pemikiran orang-orang Jepang. Maka saya harapkan kita sebagai masyarakat Indonesia yang adil dan beradab ya mestinya harus lebih berpikir lebih baik daripada mereka. Anak-anak sekalian ya, ada skema proses dalam wirausaha kerajinan. Tadi saya katakan pertama adalah riset pasar, kemudian hasil riset kita kembangkan dalam bentuk produk, kemudian hasil rancangan kita harus produk ya, kita harus hasilkan menjadi sebuah alat atau menjadi sebuah produk bernilai jual ya. Kemudian distribusi dan pemasarannya harus kita pikirkan, dan bertemunya kita bersama dengan orang lain dalam satu area yang kita sebut sebagai pasar. Dan apabila telah sampai pada pemasaran, maka kita harus mulai berpikir bagaimana hasil dari produk yang kita hasilkan. Kalau baik di pasaran, maka evaluasinya juga baik. Tapi kalau kurang, kita lebih baik evaluasi agar menjadi lebih baik lagi. Jangan kemudian evaluasi untuk berhenti. Itu namanya bukan evaluasi, tapi putus asa. Padahal Allah mengatakan kita sebagai manusia tidak boleh putus asa. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Baik anak-anak sekalian. Yang berikutnya adalah tentang analisa SWOT ya. Analisa SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisa SWOT pada usaha produk kerajinan didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif adalah dengan memaksimalkan kekuatan yang kita kenal sebagai strength dan peluang atau opportunities, serta meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threat ya. Wah, muncrat kabeh. Nah, itu analisa SWOT ya. Kemudian analisa SWOT digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha atau produk kerajinan sebagai alat penyusunan strategi ya. Analisa SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, tetapi secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan dan ancaman. Yang kita waspadai adalah kelemahan dan ancamannya ya. Yang kita maksimalkan adalah peluang dan juga kekuatannya. Itu harus kita maksimalkan ya. Ya namanya juga usaha, mesti ada kebaikan dan ada kekurang-baikan ya. Ada kekuatan dan ada kelemahan, itu pasti. Sebagai contoh di sini Bapak katakan yang merupakan sebagai kekuatan adalah tote bag yang diproduksi dapat didesain oleh konsumen sesuai dengan keinginannya, sehingga satu tote bag dengan yang lain mempunyai keunikan atas desainnya masing-masing. Ini kaitannya dengan contoh produk ya. Kemudian bahan kanvas dan belacu merupakan bahan berkualitas tinggi yang memiliki umur pemakaian yang relatif lama.
harga yang ditawarkan masih dalam kisaran harga di pasaran sehingga terjangkau oleh semua kalangan. Ini kaitannya dengan seseorang memproduksi sebuah kerajinan tas ya yang menggunakan kain. Kemudian dia asumsikan punya segi kekuatan sebagaimana yang tadi Bapak terangkan. Kemudian peluangnya ya untuk bidang wirausaha kerajinan ini ya, untuk peluangnya Bapak terangkan. Yang pertama adalah keinginan anak muda akan sesuatu ya, barang yang simpel dan tidak ribet. Jadi anak muda sekarang kan cari, misalnya anak-anak sekolah itu ya, cari tas ya yang bisa dilipat, ya, bisa dimasukkan dalam jaket, ya, sehingga bolos ora katon. Tapi itu contoh yang kurang baik, jangan ditiru ya. Jadi tapi ya memang kenyataannya begitu. Mereka cari hal-hal yang simpel-simpel ya. Sandal ya sandal yang warnanya beda. Ya. Kemudian apa? Sepatu ya sepatu yang unik ya. Sepatu jinjit ya. Jinjitnya di belakang apa di depan? Kalau di belakang masih mending, kalau jinjit di depan kan wagu. Gitu. Jualan aja kejengkang itu. Ya, itu contoh yang tidak baik. Tapi kalau kaitannya dengan anak muda suka selera yang seperti apa ya biarkanlah itu selera anak muda. Yang penting selagi tidak menimbulkan madorot yang banyak sebagai orang tua ya harusnya diikhlaskan saja. Gitu. Yang penting diberi pengarahan agar tetap dalam jalur yang benar. Itu tugasnya orang tua seperti itu. Kemudian banyaknya brand ya, sejenis dengan kualitas produk yang kurang baik ya. Jadi ada beberapa cabang di sini diterangkan menjual produk tapi kurang berkualitas, maka kita mencari barang yang bisa kita produk dengan kondisi yang lebih berkualitas ya. Jadi menyaingi ya begitu, persaingan yang sehat begitu ya. Bukan persaingan yang sehat cari yang murahan, itu jangan seperti itu. Yang penting laku. Bukan seperti itu. Boleh mencari barang atau memproduk barang yang kualitasnya lebih bagus, kemudian kita jual dengan harga yang hampir sama, itu enggak apa-apa. Yang penting ukurannya adalah masih punya nilai keuntungan ya. Jadi keuntungannya bisa antara 25 sampai 50% itu sudah bagus ya. Kemudian weakness atau kelemahan, waktu yang dibutuhkan untuk produk barang cukup memakan waktu yang lama. Ya karena kaitannya dengan kerajinan sih, bisa saja dengan tingkat kesulitan, yang kedua bisa saja dengan bahan dasar dan sebagainya, itu juga menentukan ya. Kemudian kuota bahan baku tidak tetap ya. Jadi kuota bahan baku ternyata agak susah dicari. Itu kaitannya dengan misalnya ini limbah tekstil ya. Kalau dicari agak susah ya otomatis produknya juga lama. Kemudian trade, ancamannya adalah di zaman era digital dewasa ini membuat pesaing dapat dengan mudah melihat produk. Di lain pihak adalah banyak pesaing yang menjual produk yang sama. Ya, wis. Ini sudah bukan rahasia ya. Kita pasti akan bertemu hal seperti itu ya. Di mana kita menjual produk, orang lain pasti akan menyaingi kita. Itu di mana-mana. Maka yang paling baik adalah kuat-kuatan kita bersaing. Nah, bersaing dari segi mental, bersaing dari segi modal, bersikap dari segi pemikiran, bersaing dari segi tempat dan sebagainya. Yang penting kalau sudah mencari usaha yang halal kok ternyata belum mendapatkan kebaikan dari cara kita, kita jangan berputus asa. Yang kedua adalah keluarga juga menerima ya. Jangan sampai misalkanlah Anda kelak punya suami, misalnya suami baru kerja, tidak dapat uang, Anda mengeluh, Anda menyakiti hati suami, itu juga luar biasa, padahal suami sudah berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Ingat, rezeki yang halal itu hal yang paling penting. Kecuali kalau Anda punya keluarga yang senang berpangku tangan, diam di tempat, apalagi senangannya rokok, ditambah mabuk-mabukan dan lain sebagainya, itu boleh kita benci, boleh kita nasihati. Tapi kalau seseorang yang sudah berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal kemudian kok
pulang dengan tangan hampa, yang paling baik adalah kita memberikan support kepada dia agar besok lebih semangat lagi. Itu keluarga yang baik. Ingat, solihah diukur dari ukuran bagaimana dia bisa membuat hati suami senang. Jadi jangan kita murkai seseorang yang sudah berusaha dengan baik di jalan Allah, tapi kemudian Allah belum memberikan jalan yang terbaik. Maka yang baik-baik kita adalah memberikan support, memberikan dorongan yang baik. Itu yang harus kita cermati, harus kita lakukan. Ya, anak-anak sekalian, ada 6M. Ya, saya kira ini tidak usah saya terangkan. Dimana pada video sebelumnya Bapak telah terangkan, ada man, ada money, ya. Kemudian ada material, ada mesin. Ini sudah saya terangkan. Kemudian metode dan market itu sudah biasa diterangkan, jadi Bapak tidak usah terangkan itu, ya. Kemudian administrasi dalam wirausaha itu penting, ya. Kalau kita tidak punya administrasi yang baik, maka boleh katakan kita berwirausaha tapi hasilnya adalah tanpa arah, ya. Maka harus ada catatan. Untuk menunjang kelancaran kegiatannya, sebaiknya seorang wirausaha mempunyai catatan yang rapi mengenai kegiatan dan kejadian yang setiap hari ditemuinya, ya. Catatan tersebut dibuat secara kronologis dan kemudian didokumentasikan. Yang pertama adalah menyelenggarakan pembukuan, kemudian membuat daftar gaji karyawan, mencatat penyelenggaraan produksi, melakukan surat menyurat ke dalam dan keluar perusahaan, mencatat pesanan-pesanan, melakukan pengarsipan dokumen, menyusun rencana anggaran perusahaan. Kemudian dari beberapa hal yang Bapak tadi telah sampaikan, yang paling penting adalah menyelenggarakan pembukuan, ya. Kalau hal-hal yang ada di dalam administrasi yang lainnya itu boleh jadi kalau sudah berjalan dengan baik, tapi ketika usaha kita masih kecil, yang paling penting adalah bagaimana menyelenggarakan pembukuan yang baik. Kalau kita sebagai tukang kredit, catatlah, ya. Ingat, yang namanya hutang piutang itu harus dicatat. Hutang piutang itu harus dicatat, ya. Itu tidak boleh kita melalaikan itu, ya. Kemudian pemasaran, ini kita ke dimensi pemasaran, ya. Tiap-tiap usaha memiliki strategi, ya, pemasaran yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor. Ada faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Kemudian juga faktor makro adalah faktor demografi, faktor politik, faktor teknologi, dan faktor sosial budaya. Ya, ini untuk tingkatan pemasaran. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran dari segi pandang penjual, yaitu yang pertama adalah tempat yang strategis, produk yang bermutu, harga yang kompetitif, promosi yang gencar, ya. Kemudian dari sudut pandang konsumen, pemasaran harus melihat pada kebutuhan dan keinginan konsumen, biaya konsumen, kenyamanan, dan komunikasi. Itu penting, ya, komunikasi. Kemudian kenyamanan pembeli atau pelayanan pasca jual itu juga penting, ya. Ada garansi enggak, itu juga penting, ya. Kemudian pada umumnya tujuan perencanaan dalam suatu organisasi adalah ini untuk hal yang kaitannya dengan administrasi, ya. Menentukan suatu standar tertentu yang harus dipakai dalam melaksanakan semua pekerjaan sehingga akan memudahkan dalam pengawasan. Menghindari atau meminimalkan terjadinya tumpang tindih dan juga pemborosan dalam melaksanakan berbagai pekerjaan. Memberikan suatu arahan kepada para administrator atau non-administrator supaya bisa bekerja sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, ya. Mengantisipasi dan juga beradaptasi dari semua perubahan yang memungkinkan terjadi. Ini juga hal-hal yang harus Anda cermati, ya. Kemudian syarat perencanaan yang baik adalah dilandasi partisipasi, rencana yang harus luas dan fleksibel, berdasarkan pada alternatif, harus realistis, dan perencanaan harus ekonomis, hemat, atau dalam hal ini penggunaan alat, penggunaan bahan harus sesuai dengan harga yang ditetapkan. Jangan sampai Anda membuat barang tapi ternyata barang tersebut di produknya dalam harga yang mahal tapi dijualnya dengan harga yang murah. Itu seperti itu berarti Anda mengalami kerugian, ya. Tahap-tahap penyusunan perencanaan. Yang pertama adalah merumuskan dan menetapkan tujuan atau permasalahan yang akan dipecahkan. Kemudian melakukan analisis kesempatan, melakukan analisis sumber daya, identifikasi dan pengembangan alternatif, implementasi strategi, dan pelaksanaan keputusan, ya. Ini tahap-tahap penyusunan perencanaan. Kita persingkat saja karena waktunya tidak bisa lama. Yang terakhir adalah pengemasan, bertujuan untuk mengawetkan, melindungi, menyiapkan produk
hingga siap untuk perjalanan dan didistribusikan kepada konsumen dengan cara yang efektif, efisien, murah, dan mudah. Sebuah kemasan kerajinan harus dibuat semenarik mungkin. Kemasan adalah bagian terluar dari produk kerajinan yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi produk. Ini pengemasan ya. Dan kemudian pengemasan adalah bahan yang digunakan untuk mengemas kerajinan disesuaikan dengan karakteristik kerajinan yang akan dikemas. Kalau Anda memproduk dalam bentuk kaca ya bagaimana agar kacanya tidak pecah ya. Kalau Anda membuat produk dalam bentuk kayu ya bagaimana agar kayu itu tidak rusak ya. Kalau Anda membuat produk dalam bentuk plastik ya bagaimana agar plastik itu tidak pecah ya. Itu pengemasan, fungsinya seperti itu ya. Contoh bahan kemasan yang sesuai dengan karakteristik kerajinan dengan inspirasi pasar lokal adalah menggunakan kardus, menggunakan mika, karton atau kaca, ya, plastik bubble sesuai dengan bentuk, ukuran dan tekanan produk. Ya, ini waktu saya sudah 33 menit. Saya kira waktu yang cukup lama untuk saya menerangkan di belajar online ini. Ya, oleh karena itu saya hanya berpesan, mari kita tingkatkan kualitas intelektualitas kita agar tetap pada satu koridor di mana kita menjadi orang yang tetap belajar berinovasi sehingga menghasilkan suatu produk jadi yang bisa mendapatkan rupiah sehingga kita bisa menjadi seorang pengusaha yang baik. Paling tidak dari sekarang kita belajar sehingga kita lulus nanti kita tidak terlalu berharap dengan sesuatu yang cita-cita yang terlalu jauh, padahal pada saat itu boleh jadi apa yang kita harapkan belum sesuai dengan impian dari diri kita sendiri ya. Paling tidak orang tua kita ajak bicara, ketika orang tua setuju kita bersyukur, kalau kita mau kuliah orang tua setuju, tapi ketika orang tua kurang setuju karena mungkin faktor ekonomi, ya kita harus menerima apa adanya dan kita cari cara lain. Syukur bisa menjadi pengusaha sekaligus juga menjadi seorang mahasiswa ya. Itu harapan kita bersama ya. Jangan berpikir yang negatif. Kita terlalu bergantung kepada orang tua juga kasihan. Kita pulang jangan minta uang. Kita pulang berilah orang tua kenang-kenangan. Itu yang terbaik sehingga orang tua kita tambah tahu bahwa kita adalah manusia-manusia yang berkualitas. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.